Halo semuanya, nama saya Ahmad Marusda Hafif dari kelas SI 4502 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian emosi dalam kehidupan. Setiap dari kita pasti pernah merasakan emosi, baik itu positif maupun negatif. Emosi negatif seperti marah dapat membuat lingkungan kita menjadi tidak kondusif dan juga akan berdampak pada kesehatan kita. Banyak hal yang dapat membuat kita marah, namun belajarlah untuk mengontrolnya karena emosi dan kemarahan akan berdampak negatif bagi kesehatan kita. Emosi secara umum dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu positif dan emosi negatif. Contoh dari emosi positif yaitu seperti tawa, bahagia, dan juga hal lainnya yang terasa menyenangkan bagi kita. Kemarahan adalah contoh paling umum dari emosi negatif. Meskipun begitu, marah tetaplah menjadi sifat alami dari manusia. Namun, eh, kita harus bisa mengelola setiap perasaan emosi yang kita rasakan demi kesehatan jiwa dan juga raga kita. Bukan hanya marah, namun juga emosi positif yang lainnya. Karena sesuatu yang berlebihan pasti tidak akan baik bagi tubuh kita. Dengan penjelasan yang akan saya berikan, semoga ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua mengenai pengendalian emosi. American Psychological Association mendefinisikan emosi sebagai pola reaksi yang kompleks yang melibatkan elemen pengalaman, kebiasaan, dan fisiologis. Emosi merupakan cara dari setiap individu dalam menghadapi situasi dan kondisi yang dianggap signifikan secara personal. Emosi merupakan salah satu keadaan psikologis yang menyebabkan individu melakukan suatu tingkah laku sehingga akan memengaruhi keadaan subjektif akan suatu hal. Meskipun setiap individu memiliki emosi dalam dirinya, namun cara mengekspresikan bentuk emosi tersebut dari setiap individu bisa sangat bermacam-macam. Manajemen emosi merupakan keterampilan yang dapat membantu kita untuk bereaksi secara konstruktif terhadap seseorang atau kejadian. Mempelajari cara atau mengembangkan kemampuan untuk mengelola emosi dapat membantu kita untuk membuat keputusan secara rasional. Manajemen emosi juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosi dan perilakunya. Lebih jelasnya yaitu upaya individu dalam mengendalikan, merasakan, dan juga mampu mengekspresikan emosi tersebut secara tepat. Terbentuknya emosi terdiri dari 3 komponen, yaitu pengalaman subjektif, respon fisiologis, dan respon perilaku. Seluruh emosi bermula dari pengalaman subjektif atau yang biasa disebut dengan stimulus. Pengalaman subjektif dapat bermacam-macam, mulai dari hal yang kecil seperti melihat warna, sampai hal yang besar seperti pernikahan atau kematian seseorang. Intensitas dari suatu pengalaman dapat memicu berbagai emosi yang berbeda dari satu individu. Respon fisiologis merupakan hasil dari reaksi sistem saraf otonom terhadap emosi yang kita alami. Respon fisiologis merupakan yang bertindak sebagai sinyal bagi kita. Contohnya yaitu ketika kita merasa gugup ketika akan berbicara di depan umum. Itu merupakan contoh dari respon fisiologis. Respon perilaku merupakan aspek yang sesungguhnya dari ekspresi emosi. Respon perilaku ini dapat berupa tawa, senyuman, keluh kesah, dan juga banyak ekspresi lainnya. Respon ini merupakan fase lanjutan yang terjadi secara spontan dari respon fisiologis. Ada 4 komponen yang dapat membantu kita dalam mengendalikan emosi. Yang pertama self-awareness, yang kedua reflection, yang ketiga acceptance, yang keempat adalah perspektif.
Self-awareness atau kesadaran diri akan kondisi emosional memungkinkan kita untuk dapat memprediksi atau memperkirakan tentang bagaimana suatu kondisi dapat memengaruhi kita. Refleksi diri memungkinkan kita untuk mengetahui alasan mengapa kita merasakan emosi tertentu. Refleksi dapat dilakukan dengan bertanya kepada diri sendiri tentang alasan mengapa kita merasakan emosi tersebut. Hal penting dari manajemen emosi yaitu kemampuan untuk bisa merasakan dan menerima emosi tanpa melibatkannya dengan penilaian subjektif dari dalam diri. Hal ini dapat membantu kita untuk bisa bereaksi secara rasional. Meletakkan perspektif yang berbeda dari suatu emosi dapat membantu kita untuk lebih mudah dalam mengelolanya. Contohnya yaitu ketika kita merasa gugup ketika akan berbicara di depan umum. Kita dapat meletakkan perspektif bahwa gugup ketika public speaking merupakan hal yang normal, bahkan profesional pun pernah melakukannya. Dari penjelasan yang telah saya berikan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa ada 4 komponen yang penting dalam mengendalikan emosi. Yang pertama yaitu sadar akan keadaan emosional diri. Yang kedua adalah refleksi diri terhadap emosi yang sedang kita rasakan. Lalu yang ketiga yaitu menerima segala bentuk emosi yang kita rasakan. Dan yang keempat adalah mengubah perspektif dari suatu emosi. Saya menyarankan agar kita semua dapat sesegera mungkin, sedini mungkin untuk bisa berlatih, meningkatkan kemampuan untuk mengendalikan emosi. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan mengenai pengendalian emosi. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa.